Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Iwayan Wiryo Sastrawan STMSC selaku penguji 1 dan Ibu Niputu Ratih Pratnyaswari Anasta Putri STMSC selaku pembimbing. Saya Ibu Roli Muskadinata NIM 17142 akan mempresentasikan hasil dari seminar proposal arsitektur dengan judul Perancangan Fasilitas Pusat Latihan Olahraga Bola Basket bagi Atlet Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar. Ya, yang pertama, saya mulai dari latar belakang, di mana saat ini dalam beberapa tahun terakhir, bidang olahraga bagi penyandang disabilitas mengalami perkembangan profesionalisasi dan semakin meningkatkan minat bagi kaum disabilitas maupun semakin menarik perhatian publik. Di mana kegiatan olahraga juga tidak membutuhkan banyak persyaratan dan setiap orang berhak untuk mengikuti, termasuk para penyandang disabilitas itu sendiri. Itu menurut Dwi Gansar pada tahun 2016. Pasca penyelenggaraan turnamen olahraga terbesar se-Asia khususnya bagi penyandang disabilitas yaitu Asian Para Games tahun 2018 yang kebetulan bertempat di Jakarta, Indonesia, sehingga sejak saat itu pengembangan olahraga disabilitas menjadi salah satu fokus utama pembangunan nasional yang tercantum pada RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia pada tahun 2020 hingga 2024. Di sini bisa kita lihat bagaimana grafik yang saya dapatkan dari Dinas Sosial Provinsi Bali pada tahun 2020 untuk jumlah penyandang disabilitas menurut usia. Yang pertama ada usia 0 sampai 6 tahun, ada 57 orang. Untuk usia 6 tahun hingga 18 tahun terdapat 1.116 orang. Untuk 19 hingga 30 tahun terdapat 1.196 orang. Untuk usia 31 hingga 40 tahun terdapat 1.198 orang. Dari kisaran total hampir kira-kira untuk usia produktif, kaum disabilitas untuk para atlet terutama secara keseluruhan hampir 2.000 hingga 3.000 dan yang menjadi atlet hanya 500 atlet. Untuk penyandang disabilitas dari 500 atlet tersebut terdapat 50 atlet basket kursi roda diantaranya. Data tersebut dapat dari Bali Sport Foundation atau BSF. Di sini juga terdapat beberapa kompetisi yang harus diikuti oleh para atlet, khususnya atlet basket kursi roda. Yang pertama, seperti Paralympic Games atau kejuaraan dunia, ada juga Asian Para Games untuk kejuaraan Asia, ada ASEAN Para Games untuk kejuaraan Asia Tenggara, ada juga ASEAN Oceania Championship untuk Asia dan Ocean, ada juga Perpanas untuk kejuaraan nasional, Bali Cup Internasional Wheelchair Basketball untuk di regional Bali dan juga internasional juga khususnya untuk beberapa tamu yang hadir dan juga ada Bali Para Games dan ada beberapa juga turnamen lain diantaranya. Dengan minat dan jumlah atlet yang dimiliki, maka pemutusan pusat latihan dan pembinaan para atlet secara konsisten dilakukan di Denpasar dan dinaungi langsung oleh lembaga sosial NPC atau National Paralympic Committee khususnya Provinsi Bali dan juga BSF atau Bali Sport Foundation, yang mana merupakan lembaga yang produktif dan selalu aktif dalam pelatihan atlet khususnya penyandang disabilitas. Dengan ketatnya persaingan dan padatnya jadwal kompetisi yang diikuti, maka dibutuhkan sarana pelatihan khusus bagi para penyandang disabilitas atlet basket kursi roda, terutama di Kota Denpasar itu sendiri. Dari latar belakang tersebut, maka di sini terdapat permasalahan, yang mana yang pertama kurangnya fasilitas olahraga bagi penyandang disabilitas, dan yang kedua belum memenuhi standarisasi fasilitas olahraga. Karena itu perumusan permasalahan juga di sini apakah fasilitas dan fasilitas apa saja yang dapat diwadahi dan bagaimana menyesuaikan dengan standarisasi yang ditetapkan. Dan terakhir, terdapat tujuan penelitian, yang mana merancang fasilitas yang mampu memenuhi sarana dan prasarana latihan. Yang kedua ada mengimplementasikan standarisasi internasional karena fasilitas ini digunakan untuk berlatih dan juga untuk bertanding tentunya. Dan yang ketiga untuk mengoptimalisasikan setiap ruang dengan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya terdapat studi literatur yang mana pertama ada pengertian disabilitas. Disable atau different able people yang merupakan arti dari orang cacat yang kemudian diperhalus pada tahun 1999 menjadi penyandang cacat atau penyandang disabilitas. Dan berikut merupakan menurut para ahli. Yang pertama, menurut KBBI, disable adalah suatu kurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna yang disebabkan oleh kecelakaan
sehingga menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik. Menurut John C. Maxwell pada tahun 2014, mengartikan bahwa difabel adalah mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau menghambat baginya untuk melakukan aktivitas secara layak dan normal. Menurut WHO atau World Health Organization, difabel adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan bagi fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Pada pasal 1 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Adapun tipe atau klasifikasi disabilitas menurut Norchollis-Rivenni pada tahun 2013 dibagi menjadi 3, yaitu disabilitas mental, di mana dalamnya terdapat mental rendah, mental tinggi, berkesulitan belajar khusus. Dan yang kedua ada disabilitas fisik, yang dalamnya terdapat kelainan tubuh seperti tunadaksa, kelainan indera penglihatan atau tunanetra, kelainan indera pendengaran atau tunarungu, dan kelainan bicara atau tunawicara, dan yang terakhir adalah disabilitas ganda atau tunaganda. Selanjutnya, terdapat pengertian pusat. Menurut KBBI pada tahun 2013, pusat adalah pokok, pangkal, atau yang menjadi tumpuan berbagai hal, urusan, dan sebagainya. Pengertian pelatihan menurut KBBI, pelatihan merupakan proses, cara, kegiatan, atau pekerjaan melatih. Menurut Widodo pada tahun 2015, pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dan meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Menurut Rifai dan Sagala pada tahun 2011, pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Dan tujuan yang terakhir dari Widodo 2015 mengungkapkan bahwa tujuan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, mendukung perencanaan SDM, meningkatkan moral anggota, hingga meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, basket kursi roda yang merupakan permainan yang dimainkan di lapangan basket dengan regulasi 5 pemain per sisi dan klasifikasi individu diberikan kepada setiap pemain mulai dari kelas 1.0 hingga kelas 4.5. Ada 5 tingkatan klasifikasi menurut Bola Basket Kursi Roda Internasional Federasi atau WBF. Panduan klasifikasi WBF, atlet dikelompokkan berdasarkan kemampuannya untuk menampilkan keterampilan dasar bola basket. Di kelas 1.0 adalah pemain dengan fungsi fisik paling sedikit. Ini diikuti oleh level 2.0, 3.0, 4.0, dan 4.5 adalah yang tertinggi. Klasifikasi pemain terdapat faktor utama yang menentukan kelas pemain, diantaranya fungsi badan, fungsi ekstremitas bawah, fungsi ekstremitas atas, dan fungsi tangan. Ini semua pertamanya dinilai sebelum mereka bertanding oleh tim ahli atau tim penilai. Untuk perancangan fasilitas pusat pelatihan bola basket, maka dibutuhkan standar internasional menurut IWBF atau FIBA, yang merupakan Federasi Bola Basket Dunia. Yang mana pertama dari standar sarana berupa kursi roda dan bola basket, ada juga standar prasarana seperti lapangan bermain, area papan belakang, tribun penonton, dan juga untuk standar fasilitas terdapat akses, koridor, tangga, lift, ramp, zona transportasi, area parkir, meja resepsionis, hingga toilet, dan ada beberapa fasilitas lainnya. Ini semua untuk mendukung fasilitas tentunya untuk atlet penyandang disabilitas. Pada studi presiden yang pertama, di sini terdapat GOR atau gelanggang olahraga Merpati. Bangunan ini merupakan gelanggang olahraga untuk mewadahi cabang olahraga bola basket sebagai fungsi utamanya. Tidak hanya untuk tim Merpati saja, namun juga untuk umum. Lokasinya terdapat di Ubung Kace dan Pasar Utara dengan luasan kurang lebih 4.250 meter persegi, di mana konsepnya itu merupakan sarana olahraga yang cukup sederhana namun ingin menampilkan sisi identitas sebagai bangunan yang terletak di Bali. Itu diwujudkan dalam bentuk ornamen-ornamen khas dari Bali. Di sini juga terdapat beberapa fasilitas seperti lapangan bermain, tribun penonton, ruang bilas, aksesnya itu berupa tangga dan koridor, ruang ganti, doorstop untuk para wartawan yang ingin mewawancarai atlet, dan yang terlengkap ada area gym. Di sini juga terdapat gudang peralatan dan juga lobi. Untuk studi presiden yang kedua, di sini ada Louisiana State University untuk Basketball Practice Facility.
Fasilitas ini merupakan proyek baru yang ada di kawasan Louisiana State University. Proyek ini merupakan bagian dari renovasi dan penambahan gedung tersebut, mencakup fasilitas pusat pelatihan baru untuk tim bola basket Louisiana State University. Lokasi terdapat di Louisiana, Baton Rouge, Los Angeles, USA, dengan luas 5.477 meter persegi, tahun bangunan 2010. Dari konsepnya ini, di mana bangunan ingin tampil berbeda dari bangunan lainnya karena hasil renovasi, jadi ingin lebih maju dan lebih modern dengan tampilan modern dan minimalis karena mengedepankan fungsi. Terdapat di sini akses utama yang cukup lebar. Terdapat juga ruang ganti, ruang bilas, lapangan bermain, ruang audiovisual, ruang terapi, lobi, hingga koridor. Untuk studi presiden yang ketiga, terdapat Cracovia 1906 Centennial Hall and Sports Center for the Disabled. Bangunan ini unik bukan hanya dari fasad dan bentuk bangunan itu sendiri, melainkan fungsi utama dari bangunan ini yaitu sebagai pusat pelatihan olahraga yang mampu memfasilitasi kaum penyandang disabilitas sebagai pelaku utama di dalamnya. Berlokasi di Krakow, Polandia, dengan luasan 5.102 meter persegi dan arsitektur Bureau Project Lewik Latak pada tahun 2018, di mana konsepnya itu mengikuti potensi sekitar yang mana merupakan perbukitan dan berupa gundukan. Jadi bangunan ini levelnya lebih direndahkan atau agak tenggelam sedikit. Dari segi fasad, bangunan ini mempunyai fasad yang cukup minimalis karena lebih mengedepankan fungsinya sendiri, dan terdapat di dalamnya berupa lapangan bermain, akses berupa koridor yang terdapat rem dan tangga, ada juga ruang pertemuan, ruang kelas, ruang ganti, hingga lobi. Dari konsep dasar diawali mulai latar belakang, yang mana padatnya jadwal kompetisi cabang olahraga bola basket tidak dibarengi untuk minimnya akan fasilitas pusat pelatihan yang ramah bagi atlet penyandang disabilitas, dengan fungsinya nanti untuk mendidik dan membina bakat atlet, khususnya atlet bola basket kursi roda, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mobilitas. Dengan pendekatan konsep yang saya lakukan melalui metode metafora tidak jauh dari cabang olahraga, tentunya otot sangat khas di dalam dunia ini. Yang mana saya mencari sifat pergerakan otot secara sadar yang dinamakan volunteer, di mana interval volunteer movement di sini pergerakan otot itu tentunya mengalami proses dan nantinya akan menjadikan pergerakan itu sangat baik, terutama untuk meningkatkan produktivitas dan mobilitas. Itu akan saya implementasikan ke dalam bentuk ruang ya secara sederhana, namun menampilkan dan berisikan bagaimana fasilitas yang dapat menyempurnakan, terutama bagi pelakunya yang merupakan orang yang berkebutuhan atau kurangan, untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan produktivitas dan mobilitasnya nanti di setiap segala jenis aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan tersebut. Pada tema perancangan, pada pusat pelatihan bola basket kursi roda bagi atlet penyandang disabilitas merupakan fasilitas baru yang mempertimbangkan bagaimana lokasi existing yang merupakan kawasan pusat ibu kota dan pasar, yang merupakan lokasi yang sangat ideal dan strategis untuk memenuhi segala jenis kebutuhan dalam pelatihan. Yang kedua ada tujuannya, yaitu menunjang atlet disabilitas untuk mencapai prestasi. Dan juga ada fungsi bangunan sebagai pusat pelatihan bola basket bagi atlet disabilitas, tentunya untuk memenuhi tuntutan fungsi ruang yang mana pelakunya penyandang disabilitas. Jadi di sini saya rumuskan terdapat fungsi bangunan, kemajuan teknologi, kesederhanaan ruang, dan penegasan simbol solusi dari itu semua untuk menyelaraskan konsep juga. Jadi saya mengambil tema arsitektur modern, di mana dalam arsitektur modern terdapat ciri khas ruang-ruang yang simetris dan juga lebih menonjolkan simbol-simbol seperti garis terutama. Arsitektur modern juga sangat sederhana karena ini merupakan fasilitas olahraga, jadi yang diutamakan adalah fungsi dari bangunan itu sendiri. Dari spesifikasi proyek, terutama pengguna, yang pertama ada atlet basket kursi roda yang merupakan pelaku utama. Di sini terdapat dari kelompok umur 8 mix hingga kelompok divisi. Ini semua telah mengikuti aturan dari FIBA.
Selanjutnya ada penyandang disabilitas, ada juga pelatih dan staf pelatih, pengelola, hingga masyarakat, dikarenakan ini merupakan fasilitas olahraga dan rekreasi. Ini semua terdapat dari kategori anak-anak hingga lansia. Untuk jenis fasilitas yang disediakan, pertama ada fasilitas utama berupa lapangan basket, tribun penonton, ruang audiovisual, ruang kelas, dan fitness center. Yang kedua ada fasilitas penunjang berupa mes, ruang ganti atau loker pemain, ruang bilas, gudang penyimpanan peralatan, hingga kafetaria. Dan yang ketiga ada fasilitas pengelola, ruang kepala pengawas, ruang administrasi, ruang sekretariat, dan ruang staf. Dan yang terakhir ada fasilitas servis yaitu area parkir, drop area, lobby, ruang tunggu, toilet, ruang kontrol, ruang MEP, janitor, teras, loading dock, pos satpam, hingga ruang sound system. Dari penggambaran umum lokasi, sebagai kota dari Provinsi Bali, tentunya pemerintah Kota Denpasar secara terus-menerus mengupayakan dalam pengembangan kota. Lokasi strategis menjadikan Kota Denpasar sebagai lokasi yang tepat untuk pengembangan fasilitas berupa pelatihan bola basket kursi roda bagi atlet penyandang disabilitas. Dengan visi yang sama dengan Kota Denpasar, maka memberikan ruang lebih bagi penyandang disabilitas di sini merupakan hal yang sangat baik. Kenapa Kota Denpasar? Karena yang pertama itu Kota Denpasar sangat mudah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam pusat pelatihan nantinya bagi para atlet terutama. Dan yang kedua, untuk atlet yang berdomisili selain di Kota Denpasar akan dengan mudah menjangkau Kota Denpasar, dan Kota Denpasar sangat mudah dijangkau dari kabupaten lainnya. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.